Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia U20 bisa bermain keren dan bagus lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Korea Selatan di laga terakhir Toulon Cup 2024 di Prancis. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 2-0 atas Korea Selatan asalkan permainannya konsisten, hebat, dan mantap seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia bermain cepat dan ciamik ketika menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan efisien. Dan terkadang lakukan umpan crossing akurat. Saya prediksikan juga Korea Selatan kena 2 kartu merah yang mudahkan Indonesia yang akhirnya raih kemenangan perdana di turnamen ini. Lalu saya prediksikan juga yang cetak 2 gol itu pemain naturalisasi baru. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia U20 versus Korea Selatan akan digelar pada Jumat 14 Juni 2024 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk televisi nasional yang menyiarkan laga ini secara langsung adalah Indosiar atau bisa juga disaksikan di aplikasi live streaming video.com. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Oh ya, ketika video ini dipublikasikan itu artinya laga ini sedang berlangsung. Segera bergegas ke TV kamu di saluran Indosiar. Atau live streaming aja di video.com. Gol perdana yang menggetarkan, 70.000 supporter bersorak. Momen epik yang bikin merinding Tom Haye di SUGBK yang harus kamu tahu. Tom Haye akhirnya dapat menikmati momen indah bermain untuk Timnas Indonesia dengan sempurna. Haye sebenarnya hampir merasakan langsung bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menghadapi Vietnam pada 21 Maret lalu. Namun proses menjadi WNI-nya tertunda karena DPR RI sedang dalam masa reses dan tidak bisa menggelar sidang. Walau tak bermain, Haye tetap hadir di tribune untuk merasakan atmosfer SUGBK. Akhirnya, pada 11 Juni lalu, Tom Haye menutup malam yang sempurna dengan bertanding melawan Filipina. Dia berhasil mencetak gol di depan sekitar 70.000 supporter yang hadir di SUGBK. Di antara kerumunan supporter, keluarganya turut hadir untuk memberikan dukungan. Bagi saya, ini adalah malam yang sangat spesial. Gol pertama saya untuk Indonesia di kandang sendiri tercipta di laga ini, kata Haye. Semua keluarga saya ada di sini, teman-teman saya, keluarga saya dari Jakarta. Jadi merayakan malam seperti ini dengan semua orang di sini sangat spesial bagi saya. Suasananya sulit digambarkan jika Anda belum pernah ke sini. Ini benar-benar istimewa. Dedikasi yang dimiliki orang-orang untuk mendukung kami. Anda benar-benar dapat merasakannya di lapangan dan itu sangat membantu tim, ungkapnya. Pernyataan menarik juga dilontarkan oleh Haye saat pertama kali merasakan keriuhan SUGBK beberapa waktu lalu. Saat itu udara begitu sesak dan cuaca yang panas menyelimuti pertandingan Indonesia. Dia mengakui bahwa bermain dalam kondisi tersebut tidaklah mudah bahkan bagi pemain skuad Garuda. Namun perasaan tersebut sepertinya telah hilang dan berganti dengan semangat saat sudah bertugas demi nama Indonesia. Sungguh menggetarkan jagat dunia bola Bang Jayadi ini, heboh transfer.
Jay Itzes diburu Torino dan Parma setelah promosi ke Serie A. Klub Serie A Torino dikabarkan tengah mengincar pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes mencuri perhatian di bursa transfer Liga Italia setelah berhasil membawa klubnya, Venezia, promosi ke Serie A. Berita tentang kemungkinan kepindahan Jay Itzes ke Torino pertama kali dilaporkan oleh media besar Tuttosport dan segera menjadi perbincangan hangat di media Italia lainnya. Pada awalnya pelatih Venezia, Paolo Vanoli menjadi target utama Torino karena penampilan impresifnya dalam memimpin klub. Vanoli dikabarkan memberikan daftar pemain yang ingin ia bawa jika resmi bergabung dengan Torino dan Jay Itzes berada di posisi teratas daftar tersebut. Selain keinginan Paolo Vanoli, ketertarikan Torino terhadap Jay Itzes juga didorong oleh situasi bek mereka, Alessandro Buongiorno, yang kabarnya akan pindah ke Napoli. Torino harus berusaha keras memboyong duet pelatih dan pemain ini karena keduanya masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Venezia. Tidak hanya Torino yang tertarik pada Jay Itzes, juara Serie B, Parma yang juga mendapatkan promosi turut mengincar pemain muda berbakat ini. Sungguh deatil dan super cermat. Shin Tae-yong ceritakan cara beri instruksi pemain timnas Indonesia, perhatikan detail hingga intonasi suara. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi sosok yang membawa perubahan besar di skuad Garuda. Bertugas sejak tahun 2020, pondasi yang dibangun sudah mulai terlihat hasilnya. Menariknya, salah satu kunci kesuksesan yang membawa Indonesia berada di tahap ini adalah kedisiplinan tinggi yang diterapkan pada semua pemain. Latihan fisik yang berat juga jadi menu wajib sebelum beranjak ke program taktikal. Hasilnya kelolosan kedua edisi Piala Asia pada 2023 dan 2027 jadi pembuktian bahwa kerja kerasnya mulai berada di jalur yang tepat. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa menjadi pelatih bukan tugas mudah. Menjabat sebagai juru taktik, tidak semua rencana bisa berjalan lancar. Dia harus bisa mencari solusi saat beberapa aspek sudah buntu. Tidak semuanya berjalan sempurna, namun tetap saja dalam rencana seperti ini, Anda harus selalu siap. Terkadang rencana salah, harus ada kemampuan merespons dengan segera ketika terjadi kesalahan ide, kata Shin Tae-yong. Shin harus bisa terkoneksi dengan semua pemainnya yang diandalkan di lapangan, termasuk bagaimana mengetahui suasana hati pemain dan bagaimana memberikan instruksi secara tepat. Tentu saja saya menganalisis lawan dan secara taktik Anda perlu menganalisis dengan cepat. Tetapi apa yang bisa menggerakkan hati pemain lebih dulu? Saya selalu berpikir untuk mendekati pemain lebih dulu. Para pemain sekarang lebih siap, bukan? Apa para pemain santai sekarang? Saya akan terus memperhatikannya dengan cermat sekarang, lanjutnya. Shin memberikan contoh bahwa penerimaan kepada pemain akan berbeda saat mereka menjalankan taktik. Intonasi yang diberikan juga akan berbeda pada masing-masing pemain. Dia bahkan sudah memiliki racikan tersendiri agar skuad Garuda bisa bergerak sesuai dengan keinginannya dan tidak lepas dari instruksi awal. Bahkan ketika Anda memberikan intonasi pada setiap kata, apakah Anda menjadi kuat? Apakah Anda perlu bicara dengan lembut? Saya bahkan memikirkan hal itu sekarang, pungkasnya.